Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Saya rindu melihat lambaian tangan orang yang diberkati Tuhan. Tinggi-tinggi Bapak dan Ibu. Engkau yang sudah diberkati sepanjang minggu ini, berikan tepuk tangan yang paling bersemangat untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Semua sorakan haleluya. Haleluya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang kami ucapkan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Hari ini hari yang sangat spesial, amin. Hari ini saya percaya kita semua yang hadir, kita sudah bersuka cita untuk merayakan hari kenaikan Tuhan kita. Siapa namanya Bapak dan Ibu? Yesus Kristus. Siapa namanya Bapak dan Ibu? Yesus Kristus. Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, amin. Saya rindu kita salam kanan dan kiri dengan senyum yang terbaik yang termanis, katakan Tuhan Yesus telah sediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus telah sediakan tempat bagimu. Berikan senyum. Diberikan senyumnya Bapak dan Ibu. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan dong untuk Tuhan kita Yesus yang telah naik ke surga. Haleluya. Haleluya. Dengan hormat saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Tetap kita penuh semangat. Kita mau deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan untuk janji Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita masih tetap bangkit berdiri di dalam hadiratnya Tuhan Bapak dan Ibu. Kita membawa doa syafaat kita bersatu di dalam doa. Betapa hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan Yesus. Terkhusus hari ini Engkau telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Oleh sebab itu sebagai tanda ucapan syukur kami datang ke rumah-Mu. Kami bawa hidup kami bawa hati kami bawa pujian dan penyembahan kami untuk senangkan Engkau di tempat-Mu yang maha tinggi. Kami juga menyadari Tuhan, mungkin sepanjang minggu ini banyak dosa pelanggaran, kekurangan, kehinaan yang kami lakukan di hadapan Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan, yang mengecewakan hati Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, tolong ampuni kami, tolong sucikan kami, tolong tahirkan kami umat-Mu. Turunlah perkenanan Tuhan atas setiap kami. Dengan iman kami percaya dan berkata, setiap kami yang hadir di tempat ini, kami sudah dilayakkan datang untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, sendengkanlah telinga-Mu, dengarkanlah doa dan seruan kami pada saat ini. Kami bawa bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Diberkati Tuhan Yesus tanahnya, airnya, udaranya, hasil laut, hasil pertanian, perkebunan, peternakan Tuhan Yesus, pertambangan, pemerintahan, pendidikan Indonesia diberkati oleh Tuhan. Seluruh warga negara Indonesia diberkati Tuhan, diberikan roh yang takut akan Tuhan. Untuk pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, mulai dari pemimpin yang paling tinggi, presiden dan wakil presiden beserta jajarannya, sampai pemimpin-pemimpin yang paling rendah, setiap kepala-kepala rumah tangga, urapi Tuhan, berikan roh yang takut akan Engkau. Mampukan mereka membawa Indonesia menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, menjadi bangsa yang maju, terlebih-lebih menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga membawa seluruh hamba-hamba Tuhan, kami juga membawa seluruh gereja di denominasi apapun, biarlah berdiri hanya atas kebenaran firman Tuhan saja. Saat ini terkhusus kami mengangkat tangan kami berdoa buat gembala sidang kami, hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta wakil-wakilnya. Kami berdoa untuk Ketua Rayon 9,
Hamba-Mu Bapak Pendeta Yongki Taufan Wijoya beserta wakil-wakilnya. Kami juga berdoa buat Ketua Rayon Sub 9A, hamba-Mu Ibu Pendeta Muda Elsa Imelda beserta wakil-wakilnya. Terkhusus kami berdoa buat gembala kami di tempat ini, hamba-Mu Bapak Pendeta Okan Suhendra bersama istrinya Ibu Yayang dan anak mereka Brenda. Turunlah urapan dan otoritas yang sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri akan mengurapi dan memperlengkapi hamba-hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus. Kami juga berdoa buat kota kami Ciseeng. Kami percaya melalui doa-doa kami, kota Ciseeng akan menjadi kota yang aman, yang nyaman untuk tempat kami tinggal menikmati berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Kami berdoa buat gereja-Mu di tempat ini, GBI House of Prayer Ciseeng. Berkati gereja-Mu, segala keperluan gereja Tuhan Kau yang sediakan. Seluruh pengerja jemaat Tuhan, diberikan kepada kami ketaatan dan kesetiaan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap orang yang percaya. Tuhan mendapati kami umat-Mu tetap setia menanti-nantikan kedatangannya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Sebentar kami umat-Mu akan masuk dalam hadirat-Mu melalui ibadah ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang pimpin. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang ambil alih. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Tidak ada umat Tuhan yang luput dari lawatannya Tuhan. Setiap kami akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Kami mulai ibadah kami beralaskan satu nama yang ajaib. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadiratnya Tuhan Bapak dan Ibu. Mari kita sembah Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Buat anugerah yang telah Engkau curahkan di dalam hidup kami. Saat ini kami bersiap-siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab kami tahu anugerah-Mu tidak akan pernah berubah atas setiap kami. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang lu katakan kau indah. Kau indah, kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segala. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku katakan ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan.
karabatas yandalara batas. Ya rabatas ya karabalara bara 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 ya bos. Panggil namanya Tuhan. Kami percaya Engkau telah menulis nama kami di buku kehidupan-Mu. Sehingga iman percaya kami tidak sia-sia. Ya rabatas yandala rabayabo. Ya rabatas ya karabala rabara ya sande. Ya rabatas yandala rabatas ya ka. Iri batas yandala rabayabo. Ya rabala rabara 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 ya syaka. Ya rabatas yandala rabayabo.
untuk meninggalkan kita, amin. Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya. Bagi Bapak Ibu, amin. Coba katakan, Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya. 1, 2, 3. Sambil dilihat kanan kiri katakan, untuk kamu juga. Untuk kamu juga. Haleluya. Umat pemenang, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita sama-sama kita menyatakan pujian ini. Lebih semangat lagi, tepuk tangannya di atas kepala. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Hale, sekali lagi dengan bangga katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, sama-sama yang lambaikan kedua tangan katakan, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Sama-sama lambaikan kedua tanganmu, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh, tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama dengan semangat katakan, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Jemaat Tuhan saja, katakan ku menang. Lambaikan kedua tanganmu, katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh, sambil melambaikan kedua tangan katakan, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Lebih dahsyat, katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Dengan penuh kebanggaan katakan, Tuhan kita bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, katakan Roh Kudus turun. Roh Kudus, sekali lagi Roh Kudus turun. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapak dan Ibu, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, apa yang diberikan kepada kita Bapak dan Ibu? Roh Kudus. Apa Bapak dan Ibu? Roh Kudus. 1, 2, 3. Ingetin kanan kiri, katakan nyalakan Roh Kudusmu. Nyalakan Roh Kudusmu. Yang mau hari ini nyalakan kembali Roh Kudusnya, berikan tepuk tangan yang paling semangat. Haleluya. Bertepuk tangan di atas kepala Bapak dan Ibu. Saya percaya Roh Kudus bekerja di tempat ini, amin.
harusmu. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk di dalam hadiratnya Tuhan Bapak dan Ibu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Nyatakan kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Lebih dahsyat katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja. Angkat kedua tanganmu, katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Benar Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja lebih dahsyat. Katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Sekali lagi katakan Tuhan. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Haleluya. Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus. Kami percaya setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut dan mereka akan berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini, hari yang sangat spesial. Di mana kami hari Bapa sama-sama di seluruh dunia umat Tuhan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, dan kami hari ini Bapa merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Kau hadir, Kau ada di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari Bapa. Tuhan, saat ini Bapa kami akan duduk diam dalam hadirat Tuhan. Kami persiapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami, bahkan mata kami tertuju kepada setiap sabda kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semua. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang siap kita mau katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom semuanya. Apa kabar? Haleluya. Bersama dengan Tuhan Yesus kita semua luar biasa. Amin. Kita ada sampai hari semua karena Tuhan. Jadi apapun yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita peroleh, yang kita raih sampai hari ini, semua karena Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jangan sampai kita berkata ini berkat kepandaian saya, kegigihan saya. Memang betul kita harus gigih. Kita memang harus belajar. Tetapi semua atas izin Tuhan. Semua karena Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan hari ini kita ibadah pertama luar biasa. Bahkan banyak wajah-wajah baru. Tadi sempat tidak angkat tangan, tetapi saya ada wajah-wajah baru, khusus teman-teman dari Sandi Negara ya. Ada berapa orang hari ini? 40 ya, kurang lebih ya. 40 orang, haleluya. Nah, langsung saja kita lihat Alkitab kita, Kisah Para Rasul. Pasal pertama, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul, pasal pertama, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi sudah saya katakan tadi bahwa kita hari ini sama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dalam tahun ini kita belum lama merayakan Jumat Agung. Merayakan kematian Tuhan Yesus, bahkan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Yang mengerti kata amin. Bahkan saya terlalu percaya nanti kita juga akan merayakan kedatangan Tuhan untuk kali kedua. Yang percaya katakan amin. Kapan waktunya kita nggak pernah tahu. Tetapi yang jelas suatu saat Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Perhatikan ayat yang dikatakan sana di bagian akhir. Dikatakan Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ini pesannya. Berarti Tuhan akan segera datang kembali menjemput setiap kita semua umatnya yang percaya katakan amin. Jadi orang yang meninggal dalam Tuhan akan terlebih dahulu dibangkitkan. Dan setelah itu kita yang masih hidup akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan dan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ini luar biasa. Bahkan kenaikan Tuhan Yesus itu mengalahkan hukum gravitasi. Apa itu hukum gravitasi? Ya contoh sederhananya, benda yang dilempar ke atas akan kembali jatuh ke bawah. Dan dikatakan, kenaikan Tuhan Yesus itu mengalahkan hukum gravitasi. Jadi luar biasa bahwa Yesus ini yang sudah turun ke dunia ini dan dia kembali ke sorga. Dan yang pertama dikatakan, karena Yesus memang bukan berasal dari dunia ini, tetapi dia berasal dari sorga. Yang mengerti katakan amin.
Ayatnya berkata seperti ini, Yohanes pasal 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Orang tua, biasanya nih, orang tua nih, secara umum kalau ditanya, diajak nginep mungkin ke rumah anak, atau diajak jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri, nggak akan bertahan lama. Biasanya apa? Homesick. Betul ya? Rindu rumah. Mau dikasih hotel bintang 5 sekalipun, maupun presiden suite ruangannya, tetap aja dia rindu rumahnya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Begitupun Tuhan Yesus, dia harus kembali ke sorga. Karena Yesus bukan berasal dari dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Nah, dikatakan dari bahasa Indonesia masa kini berkata seperti ini, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. Janganlah mencintai dunia ini atau apa saja yang ada dalam dunia ini. Kalau kalian mencintai dunia, kalian tidak mencintai Bapa. Kita rindu bahwa setiap kita juga akan kembali ke sorga. Yang setuju kata amin. Syaratnya selain kita percaya sama Tuhan Yesus, jangan sampai kita mencintai dunia ini. Yang mengerti kata amin. Artinya apa? Berapa banyak orang terlalu cinta akan dunia ini sehingga tidak punya waktu buat Tuhan. Tidak punya waktu untuk beribadah. Kalau kita ada hari ini dan saya percaya bahwa kita sedang memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Yang mengerti kata amin. Orang biasanya apalagi dalam keadaan kesenangan, kelimpahan, sudah lupa biasa sama Tuhan. Yang dipikirkan cuma apa? Cuma uang. Bagaimana bisa sukses. Sukses enggak salah. Menjadi diberkati enggak salah. Tetapi jangan sampai prioritas kita hanya untuk mencari uang, untuk mengejar kesuksesan sehingga tidak ada waktu untuk ibadah. Tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya seringkali katakan bahwa hubungan Tuhan dengan kita itu seperti bapak dengan anak. Artinya apa? Seorang anak dengan bapak itu harus ada komunikasi. Yang mengerti kata amin. Apa jadinya kita di keluarga, di rumah kalau kita tidak ada komunikasi dengan orang tua? Sekalipun kita merantau, minimal kan kita bisa telepon setiap hari. Apalagi zaman sekarang tuh canggih. Ada apa? Fit call. Bisa lihat wajah bapak kita, bisa lihat wajah ibu kita yang mengerti kata amin. Tetapi kalau orang yang sakit hubungan orang tua, hubungan keluarga, dia pasti tidak akan membangun hubungan. Dan saya percaya ini membuat orang tua tuh pasti menjadi luka, menjadi sedih. Yang mengerti kata amin. Begitupun kita dengan Tuhan, kita ini tidak boleh sampai putus hubungan dengan Tuhan. Tapi bagaimana kita selalu berinteraksi dengan Tuhan. Dalam doa kita, dalam ibadah kita, dalam kita merenungkan firman Tuhan. Yang mengerti kata amin. Dan inilah yang disukai oleh Tuhan. Maka dari itu jangan kita terlalu mencintai dunia ini. Kita harus selalu punya prioritas. Di hari Minggu kita mau beribadah kepada Tuhan. Setiap harinya kita mau bersekutu dengan Tuhan. Saya sering kali katakan dan enggak pernah bosan-bosan. Ingat ya, manusia itu terdiri dari 3 unsur. Ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. Tapi seringkali kita cuma memperhatikan tubuh. Sedemikian rupa kita bisa memperhatikan tubuh kita yang umum saja. Yang namanya orang hidup pasti mandi setiap hari. Betul. Dia kenapa perlu mandi? Karena memperhatikan tubuhnya biar aromanya segar, biar tubuhnya segar. Bahkan kalau perlu dikasih bedak, dikasih parfum, biar apa? Ketika dekat orang, waduh aromanya enak. Yang mengerti amin. Bahkan yang kaum wanita lebih luar biasa lagi. Menata wajahnya sedemikian rupa. Saya sampai nggak ngerti, nggak hafal saya jenis-jenisnya itu. Ya kan? Ada skincare, ada bedak ini, waduh macam-macam lah. Belum lagi kasih bulu mata, yang bulu mata anti badai lah segala macam. Macam-macam itu modelnya.
Kenapa? Untuk mungkin menjaga penampilan, merawat tubuhnya sedemikian rupa. Bahkan orang di luar sana bisa sampai jutaan rupiah, bahkan bisa ratusan juta untuk apa? Merawat tubuhnya. Belum kita secara tubuh, kalau lapar pasti kita cari makan. Yang mengertikan amin. Nah, sementara manusia rohnya, jiwanya itu tidak pernah dipuaskan. Tidak pernah dikenyangkan. Dengar baik-baik, tubuh ini akan kembali kepada tanah. Tapi roh kita, jiwa kita akan kembali kepada Tuhan Yesus. Bagaimana roh dan jiwa kita bisa kembali kepada Tuhan Yesus? Maka roh kita, jiwa kita harus dipuaskan. Yaitu harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang mengerti amin. Biarlah manusia roh kita dikenyangkan dengan firman Tuhan. Diisi dengan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan itulah yang akan terus mengubahkan hidup kita. Bahkan yang akan mendetok hati kita, pikiran kita. Yang tadi takut, yang tadi khawatir. Hidup kita penuh dengan firman Tuhan. Maka kita tidak takut lagi. Karena kita percaya janji Allah adalah iya dan amin. Yang mengerti kata amin. Coba bandingkan orang yang tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Ketika dia punya masa, dia punya pergumulan, dia pasti akan panik. Dia pasti akan khawatir dan dia pasti akan mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Beda dengan orang yang selalu bergaul dengan firman Tuhan. Yang selalu bergaul dengan Tuhan. Dia pasti menghadapinya dengan apa? Dengan sabar, dengan tenang. Karena dia tahu Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan selalu menolongnya. Yang mengerti katakan amin. Dalam hal apapun. Kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Apa yang kita butuhkan hari ini? Apa yang kita perlukan hari ini? Ayo kita mau berharap sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Oh iya, kalau saya ceritakan pengalaman saya luar biasa bersama dengan Tuhan. Saya nggak perlu ceritakan, tetapi intinya ketika saya perlu, ketika saya butuh, Tuhan selalu siapkan tepat pada waktunya. Oh iya, dalam hal apa saja. Saya percaya, makanya ayo kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Banyak orang karena tidak membangun hubungan dengan Tuhan, selalu prioritasnya apa? Waduh, pokoknya bagaimana saya harus sukses, saya harus berhasil dan sebagainya. Dengar baik-baik, segala sesuatu yang kita raih, itu semuanya pasti akan kita tinggalkan. Yang mengertikan amin. Yang paling penting, yang menjadi perlu kita renungkan adalah ada dua tempat. Kalau kita meninggal, kita ini pulangnya kemana? Itu aja. Pulangnya kemana? Surga atau neraka? Itu aja. Selama kita dalam dunia ini merupakan kesempatan buat kita. Ketika kita terus percaya sama Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan Yesus, taat kepada setiap perintah-perintahnya, dan saya percaya kita pasti akan kembali ke rumah Bapa. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti amin. Bahkan dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Ini Tuhan mau. Kita harus senantiasa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan cuma perkara yang di bumi. Ini yang jadi prioritas kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Dikatakan dalam poin yang kedua, kenapa Tuhan Yesus itu perlu naik ke sorga? Tadi sudah berkali-kali disinggung oleh worship leader untuk menyediakan tempat buat umat pilihannya. Yohanes pasal 14 berkata, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dari terjemahan sederhana Indonesia berkata seperti ini. Kemudian Yesus berkata kepada kami murid-muridnya, jangan bersusah hati. Teruslah percaya kepada Allah dan kepadaku juga. Perhatikan, sebentar. Kemudian Yesus berkata kepada kami murid-muridnya, jangan bersusah hati, teruslah percaya kepada Allah dan kepadaku juga. Perhatikan, ini ada pesan yang luar biasa. Penekanan dikatakan apa? Teruslah percaya kepada Allah dan kepadaku juga. Artinya apa? Kita harus percaya sampai akhir hidup kita. Berapa banyak orang bisa meninggalkan Tuhan? Gara-gara apa? Mungkin gara-gara pasangan hidup.
memilih mengikuti kepercayaan pasangan hidupnya. Gara-gara mungkin kecewa, gara-gara mungkin karir dan sebagainya. Ingat, teruslah percaya kepada Allah dan kepadaku juga. Ini syaratnya kalau kita mau kembali kepada ke rumah Bapa di sorga. Yang mengerti katakan amin. Karena rumah itu hanya disediakan bagi umat pilihannya yang mengerti katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang kedua dikatakan, ayat kedua, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Sekarang aku pergi ke sana mendahului kalian untuk menyiapkan tempat bagimu. Kalau itu tidak benar, tidak mungkin aku menjanjikannya kepada kalian. Ayat ketiga, apabila aku sudah pergi ke rumah Bapakku dan tempat bagi kalian sudah siap, aku akan datang kembali dan membawa kalian ke tempat itu supaya di mana aku berada, di situ juga kalian ada. Haleluya. Saya terlalu percaya hari-hari ini sorga sedang sibuk, malaikat sedang sibuk, sedang mempersiapkan tempat buat umat pilihan Tuhan yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Siapapun rumahnya yang sudah jadi luar pasti dipanggil pulang. Amin. Siap? Tuh kata Kristin Pak duluan. Padahal di sana udah gak ada air mata di sorga. Sudah tidak ada tangisan. Sudah tidak ada kesusahan hidup. Tetap aja. Pak duluan. Amin. Saya sering kali berkata syarat meninggal tuh gak harus tua. Amin. Orang muda aja bisa meninggal. Ya kan? Enggak harus sakit di ruang ICU, bahkan di ruang ICU bisa sehat kembali. Bahkan yang masih sehat bisa dipanggil Tuhan. Yang mengerti kalian. Kenapa? Karena rumahnya sudah siap. Langsung serah kunci. Amin. Siap serah kunci? Oh, kan? Masih mikir-mikir, aduh belum nikah Pak. Belum lulus kuliah. Belum punya anak. Apalagi belum punya cucu. Udah punya cucu apalagi? Belum melihat cicit. Waduh, berbagai macam. Itu tanda-tanda mencintai dunia ini. Amin. Haleluya. Saya percaya kalau memang sudah waktu dipanggil Tuhan, ya sudahlah. Kita nggak usah mikirin di bumi. Nanti ada yang ngurus istri kita. Amin. Ada yang ngurus suami kita. Kenapa kita mungkin masih mikirin istri, masih mikirin suami? Waduh, sekali lagi. Semuanya serahkan sama Tuhan. Yang mengerti kata amin. Serahkan sama Tuhan. Tapi saya berdoa, saya selalu berdoa secara pribadi Tuhan. Kalau bisa sampai umur 85 Tuhan. Kalau bisa Tuhan. Kalau saya 85 berarti istri saya 78. Kalau udah 78 siapa yang mau? Amin. Iya siapa yang mau? Coba kalau sekarang kan masih 40-an, masih kenceng. Ya kan? Haleluya. Kalau bisa saya selalu berdoa sampai 85 Tuhan. Haleluya. Ini hanya intermezzo. Amin. Haleluya. Dikatakan Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat ke-23. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan menjadi anggota umat Allah. Tetapi hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini dari terjemahan BIMK ya, ayat 22. Kita lihat, pada hari kiamat banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dengan namamu kami sudah menyampaikan pesan Allah? Dan bukankah dengan nama Tuhan juga kami sudah mengusir roh-roh jahat serta mengadakan banyak keajaiban? Tetapi aku akan menjawab, aku tidak pernah mengenal kalian. Pergi dari sini kalian yang melakukan kejahatan. Wah, saya kalau baca ayat ini, aduh ngeri. Dan itu rasanya Tuhan ampuni. Selalu ngomong minta pengampunan di depan Tuhan. Kalau saya merenungkan ayat ini. Berapa banyak orang merasa sudah ibadah setiap minggu. Ya kan? Merasa dirinya sudah pelayanan, sudah pasti dia
masuk dalam kerajaan sorga. Tapi dikatakan hanya orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ayat 22 kita lihat. Sekali lagi dikatakan sana, hanya orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi sekali lagi kita hari-hari ini harus periksa diri kita. Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan? Tadi sudah diumumkan bahwa di bulan April sampai bulan Mei itu kita melakukan bukan menggenapi, sedang melakukan perintah firman Tuhan dari kitab Zakaria pasal 8 ayat ke-19. Puji nama Tuhan, sampai hari ini saya masih dalam posisi berpuasa. Jujur, sudahkah kita berpuasa sampai hari ini? Hanya Anda yang tahu dan Tuhan yang tahu. Terus meninggal pengen masuk sorga. Setiap firman Tuhan aja dilanggar terus, dianggap remeh. Enggak penting. Masuk sorga tuh enggak sembarangan. Ini dari hal puasa. Belum dari hal yang lain lagi, ketaatan kita. Belum lagi dari hal kesetiaan kita. Belum lagi masalah hati. Bisakah kita mengampuni? Bisakah kita mengasihi? Jadi firman Tuhan ini bukan cuma sepotong-sepotong yang kita lakukan, tapi seluruh firman Tuhan harus kita lakukan. Yang ngerti kata amin. Minta hikmat, minta kekuatan daripada Roh Kudus. Yang mengerti kata amin. Dikatakan firman Tuhan juga salah satu berkata apa? Jaga apa? Jaga mulut. Sudahkah kita bisa menjaga mulut kita? Menjaga perkataan kita. Ini penting sekali. Maka dari itu mari, selagi masih diberikan kesempatan, ayo kita mau berubah. Kita mau sungguh-sungguh melakukan setiap perintah Tuhan. Yang mengerti amin. Sekalipun kita ke gereja setiap minggu, sekalipun kita berseru, Tuhan katakan, Tuhan gak kenal kita, dan itu mengerikan sekali. Sangat-sangat mengerikan. Ingat, penyesalan itu di bagian akhir. Jangan sampai kita di sana di alam yang lain baru nyesal. Sudah terlambat semuanya. Yang mengerti kata amin. Selagi kita masih hidup hari ini, kesempatan buat kita. Karena pertobatan itu waktu kita ada di bumi ini. Yang mengerti kata amin. Sudah di sana udah gak bisa bertobat. Sekalipun kita nangis, ingat orang kaya. Perbandingan dengan Lazarus miskin. Dia mau bertobat sana gak bisa. Dia mau menangis dari sana minta tolong sana udah gak bisa. Selama hidupnya dia senang-senang. Dia tidak peduli sama yang miskin. Tidak care sama sekali. Pada akhirnya apa? Lazarus yang miskin justru dia ada di pangkuan Abraham. Sementara dia sendiri yang hidupnya kelimpahan, kemewahan justru ada di tempat penyiksaan. Yang mengerti kata amin. Dan itu bukan cuma sementara tetapi selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Yang mengerti kata amin. Dan sekali lagi mari kita hari-hari ini kita perlu merenungkan. Ingat Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyiapkan tempat buat setiap umat pilihannya yang mengerti kata amin. Yang ketiga kita lihat. Tuhan Yesus tidak meninggalkan umatnya, dia memberikan apa? Penolong, penghibur, yaitu roh kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan ke-17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, ayat ke-17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Ini janji Bapa. Yesus naik ke sorga tapi Bapa memberikan penolong. Yaitu pribadi Allah dalam bentuk roh. Itu Roh Kudus. Dan tubuh kita ini bait Allah. Roh Kudus akan diam di dalam diri kita. Yang mengerti amin. Bagaimana Roh Kudus bisa diam, bisa tinggal dalam diri kita? Jadikan bait Allah ini adalah bait Allah yang kudus. Selalu ada doa, ada pujian, dan ada penyembahan. Yang mengerti katakan amin. Kita perlu menjaga bait Allah ini. Terutama hati kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan.
Saya percaya kalau hidup kita penuh dengan Roh Kudus, nggak mungkin dong kalau ada Roh Kudusnya masih sakit hati, masih amarah, masih dendam, kepahitan. Saya percaya orang yang marah, dendam, kepahitan nggak ada Roh Kudusnya dalam hidupnya. Kalau dia penuh dengan Roh Kudus, di sini pasti ada kasih Kristus. Yang mengerti kata amin. Mengukurnya begitu aja, sederhana. Kalau kita masih kepahitan, ngambek, dendam, waduh kita aneh-aneh. Saya percaya nggak ada Roh Kudus di situ. Kalau ada Roh Kudusnya di sini, yang ada apa? Waduh, selalu merindukan Tuhan. Untuk ibadah, waduh dia selalu on fire. Pokoknya saya mau ibadah dulu. Setelah selesai ibadah, nggak masalah kita mau kemana, yang penting ibadah dulu. Di sini setiap pagi selalu mencari Tuhan, doa, cari Tuhan. Itu Roh Kudus. Tapi kalau nggak ada Roh Kudusnya, diajak doa malas, masih apa? Golar-goler, nyamplak bantal guling lagi. Iya kan? Tapi kalau penuh dengan Roh Kudus, wah dia pasti selalu mencari Tuhan. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Dan ada karunia Roh Kudus yang Tuhan janjikan kepada kita, yaitu baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Dan ini memang menjadi polemik sampai hari ini. Tapi kita dari Pentakosta dan kita percaya, dan itu pun sudah ditulis oleh Rasul Paulus. Dan itu pun dialami oleh beberapa murid Tuhan, 120 murid Tuhan Yesus. Semuanya mengalami baptisan Roh Kudus. Jadi saya mau katakan, kalau ada yang berani mengatakan itu sesat, lebih baik ya nggak usah ditulis aja dalam Alkitab tentang baptisan Roh Kudus. Yang mengertikan amin. Yang mengertikan amin. Nggak usah ditulis. Ngomong sama lembaga Alkitab Indonesia. Jangan dicatat, jangan ditulis. Dirobek aja bagian-bagiannya ada baptisan Roh Kudusnya. Yang mengertikan amin. Tetapi mari kita tetap terus saling kompak unity. Ya kita berdoa. Mungkin hari ini dia belum paham. Suatu saat dia pasti akan paham. Yang mengerti kata amin. Doakan dan kita nggak boleh menghakimi. Jangan menghakimi. Justru tubuh Kristus harus bersama-sama. Harus kompak, harus unity. Yang mengerti kata amin. Ini kan bicara kembali doktrin. Dan sekali lagi kita harus terus berdoa. Biar suatu saat orang itu bisa memahaminya. Bisa menerimanya. Bahkan bisa mendapatkan baptisan Roh Kudus. Yang mengerti kata amin. Yang keempat, kita lihat. Yang keempat, kenapa Yesus naik ke sorga? Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput umatnya. Kisah para Rasul pasal 1 ayat ke-11 berkata apa? Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saya ngebayangin waktu itu ada sekitar 500 murid yang menyaksikan Yesus terangkat ke sorga. Itu mungkin awalnya mereka waktu Tuhan Yesus sedang berkata-kata sampai dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tiba-tiba Yesus itu mulai semakin tinggi. Semakin tinggi, semakin tinggi. Bahkan tuh semakin tinggi. Dan ini saya percaya sampai awan bentuknya. Dan malaikat berkata, nanti Tuhan akan datang dengan cara yang sama. Waktu itu belum ada stasiun televisi, belum ada gadget, belum bisa diliput. Tapi suatu saat nanti seluruh dunia akan menyaksikan. Yang mengerti amin. Akan diliput tentang kedatangan Tuhan. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Dan orang-orang yang percaya, dia akan menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Bahkan saya bisa membayangkan satu kehebohan terjadi nanti. Kalau seorang pilot pesawat terbang, dia cinta Tuhan, tiba-tiba hilang. Diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Itu nggak ada yang, waduh, luar biasa. Masinis, nahkoda, sopir yang sedang mengendarkan mobil, yang cinta Tuhan tiba-tiba di tol, tiba-tiba dia terangkat, tiba-tiba mobil jalan sendiri. Ini bukan cuma di kita, di seluruh dunia akan jadi satu kehebohan, beritanya heboh. Dan semua orang bingung. Buat yang ketinggalan justru akan bingung. Kok ini tinggal bajunya aja? Kok ini hanya tinggal, jubahnya aja?
Karena apa? Karena sudah terangkat. Yang mengerti amin. Firman Tuhan berkata apa? Kalau ada orang sedang memutar batu kilangan, yang satu akan diangkat, yang satu akan tinggalkan. Yang di ladang, yang satu akan diangkat, yang satu akan tinggalkan. Duh, kalau saya baca ayat itu ngeri. Berarti apa? Jangan sampai kita suami istri ada yang ketinggalan. Jangan sampai kita satu gereja ini cuma 50% yang keangkat, 50% ketinggalan. Waduh, ngeri. Sampai masuk ke zaman itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Dan Tuhan ini sudah ingatkan berkali-kali. Sejak ribuan tahun lalu sudah diingatkan firman Tuhan ini. Agar kita apa? Selalu berjaga-jaga. Yang mengerti, amin. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, kita ganti. Hai orang-orang Ciseeng, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yang mengerti katakan amin. Dan hari ini Yesus yang menjadi pengantara, menjadi pendoa syafaat, selalu berdoa buat umatnya, berdoa buat gerejanya. Salah satunya apa? Agar gerejanya rukun, gerejanya pada posisi kasih yang semula, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, mengasihi semua manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Yang mengerti kata amin. Setiap pagi doa saya, apapun denominasi gereja, saya doakan setiap pagi. Tuhan pakai mereka semua. Apa aja yang saya hafal, yang saya ingat, saya doakan semuanya. Biar diberkati Tuhan semuanya. Itu doa saya. Bahkan kemudian saya doakan juga semua saudara-saudara sepupu kita. ASEAN saya doakan, Afrika saya doakan, Asia seluruhnya saya doakan, benua Amerika saya doakan, negara-negara Teluk saya doakan, setiap pagi saya doakan. Biar Tuhan jamah mereka semua. Yang mengerti kata amin. Haleluya. Dan seperti hari ini kita sedang mengalami remah-remah Pentakosta di tempat ini. Amin. Oh iya, hari ini ada teman-teman dari Sandi Negara. Kita kan gak pernah kenal mereka. Tiba-tiba bukan satu kebetulan. Di sini ada yang namanya sekolah lembaga Sandi Negara di daerah Ciseeng. Dari berbagai suku ada tempat ini. Dari berbagai daerah kumpul tempat ini. Cari gereja susah, ya di sini yang ada. Amin. Oh iya, kita bersyukur. Dan kita berdoa. Jangan kita egois, bukan cuma gereja kita. Suatu saat setiap kelurahan mungkin ada 2 atau 3 gereja. Di seluruh kecamatan Ciseeng, amin. Bahkan kalau perlu setiap RW ada gereja, amin. Kalau cuma kita sendiri gak akan ketampung, amin. Gak akan ketampung. Seluruh kecamatan Ciseeng mungkin ada sekitar 100.000 orang jumlahnya. Coba kalau cuma gereja kita aja, sampai Senin sampai Minggu ibadah kita setiap hari, walaupun 8 kali, gak akan sanggup kita. Berapa benar? 3 kali aja kita mau coba sekali kok ibadah. Bener gak? Iya, ayo kita doakan biar semuanya, mereka semua bisa mengenal Tuhan. Dan ada banyak gereja Tuhan yang dibangun oleh Tuhan. Amin. Apapun denominasi, kalau mau bikin gereja minta izin, izinkan aja. Oh itu milik Tuhan kok, tubuh Kristus yang mengerti kata amin. Kita nggak boleh egois. Yang penting nyembahnya ke Tuhan Yesus. Amin. Kecuali nyembahnya bukan kepada Tuhan Yesus, kita doakan. Jangan sampai berdiri itu bangunan. Amin. Kalau menyembahnya buat Tuhan Yesus, berdoa sama Tuhan Yesus, kita dukung yang mengerti kata amin. Kita bagi berdiri.